nggak bakal panjang-panjang juga Cepet gitu. ya. Harusnya Cuman, gitu loh. balik lagi sih seperti biasa Kings Esports masih membawa karakteristiknya dari season 4, expect dan expected. No, oke, we'll Yeah. see untuk game kita. Yang pertama siapakah yang akan mengamankan poin pertamanya? Apakah geng Kapax atau justru kejutan dari teman-teman Kings. Kings Esports? Nih antara Almighty King atau anti pecah nih. Kita lihat aja, iya kan? Iya, geng Kapax Andi pecah. Wih, dibantu dulu dong, farmingannya sangat cepat sekali ya. Vinzia sambil mencari dulu. Setakat di awal-awal, Azir ya kali ini harus melindungi satu rekannya, yaitu Ray. Yang memang butuhkan farmingan di awal-awal, apalagi Purple Buff, itu udah bahan bakar utama yang dimiliki oleh Ray. Iya, dan sementara ini kayak bakal dibabysit dulu ya, sesuai yang Pak bilang. Tapi Melagris udah berfokus banget untuk ngegangguin juga di area early-nya. Dan bahkan, still cable yang connect dari Ray tidak mampu untuk bertahan terlalu lama Pak Pulung. Yap, dan itu pun harus memang diikutin lagi ya Fanny ya. Kalau memang tadi Fanny yang nggak balik udah harus ditemenin. Tapi setidaknya untuk kali ini Fanny-nya recall, berarti ada waktu yang terbuang. Akan ada sedikit estimasi juga yang mungkin agak terlambat. Dia mungkin pergi sekarang untuk ke area dari orange buff-nya. Tapi coba kita lihat dari minimap, dari Natalinya udah mulai perlahan tapi pasti masuk ke dalam area tersebut. Ingin mengganggu ke arah Fanny-nya. 2 orang 3 bahkan kali ini. Gila, digangguin dan gak dikasih sama sekali untuk objektif purple buff. Dari orange buff-nya. Dan Ray masih bisa ngedapetin orange buff-nya. Dan bahkan Bubu yang terpanis begitu saja. Boleh. Mungkin di luar sana kita berpikir, kabur tapi tidak untuk Ray. Dilawan Dan bahkan dia masih dapetin orange-nya loh. Anggapannya kayak itu 1 hit lagi sebenarnya untuk King kalau mereka mau nyolong ya ke arah orange-nya. Tapi kayak agak tanggung gitu. Mungkin kalkulasinya agak sedikit salah, tapi kali ini K-Dot kalau coba bertahan di area sudah dapetin level 4-nya tentunya dari bakal dikejar Ezer langsung. Karut dan juga Solid terconnect ke arah seorang K-Dot. Yap, dan bubunya pun terkurung. Mau pergi ke arah mana lagi. Hilang Natalinya 2 kali dalam waktu 2 menit. Itu anggapannya dia kayak baru respawn, langsung mau cover team fight-nya, tapi dia harus kepanis lagi Pak Pulung. Yap. Ini adalah sebuah keunggulan lagi, sebuah keuntungan untuk GPX. 3-0 poin sekarang. Sementara dari Fanny-nya, Ray udah mengantongi 1 kill 2 assist. Ini akan menambah juga untuk pundi-pundi goldnya. Yep. Vinzi udah dapat 2 assist. Sementara dari Watt, God Laner udah punya tabungan 1 poin kill. Ini Cantik sekali. udah snowball banget sih sebenarnya dari geng Kapak dari awal. Jangan sampai mereka pick off, tapi Shogun berada di paling depan kali ini mendam jadi damage tentunya Sandpack untuk teman-teman Kings. Sementara dia harus terpanis awal dan bahkan K-Dot sempat bingung karena defense-nya terpisah dan bahkan termakan lelenya begitu saja. Bisa Lero yang connect dari Azer on point dan bahkan Bubu yang bakal dicari lewat melengsoy begitu saja. Tapi Ray masih memberikan kesempatan untuk seorang Bubu pulang. Berawal dari I'm offended yang gak kena, berujung jadi mereka yang kehilangan banyak sekali playernya. Itu kalau kena mungkin beda cerita ya. Beda Pak Pul? cerita Cimomo. Sekali ini gak kena, waduh mereka dapat informasi gak bakal ada lagi game offense untuk beberapa saat. Udah dihajar habis-habisan dan barusan ada Torna 4 Meori dikeluarkan. Masuk semua ke arah dari Kari. Sisa 1 barai dan bahkan untuk kali ini Bubunya udah ketahuan lagi 3 kali. Bubu harus meregang nyawa dan Newt bisa aja menjadi korban selanjutnya. Dan retribution yang udah langsung dikeluarkan. Terbakar sudah tubuh dari ini tapi harusnya masih bisa selamat sih dia. Tipis banget itu, tinggal berapa HP lagi dari seorang Newt. Dan bahkan itu cukup sebenarnya untuk geng Kapak mereka untuk ngedapetin tabungan di atas tuh. Lihat gold turretnya, gold shieldnya dimakan nih sama 3 pemain dari geng Kapak. Habisin, Dan bahkan dapetin tumbangin. turretnya loh. Iya habis sudah. Di bawah menit keempat. Oke. Di arah yang berbeda untuk K-Dot dan juga Shogun masih belum bisa mendapatkan juga ke arah Rinasmi. Karena Rinasmi tahu damage-nya gak bakal mampu untuk menghadapi ke arah Dairat. Iya, jadi Ya dia udah kita pancing-pancing aja. tarik ulur aja ya. Tarik ulur aja. Tarik Teman-teman ulur gue aja. lagi ngegas tuh di tempat lain. Iya, kasih waktu buat farming terlebih dahulu. Sementara Shogun yang bakal nahan kali ini. Pergerakan dari Rinasmi juga di area bawah. Sementara ini sebenarnya kuncinya Rinasmi adalah yang tadi Pak Pung bilang. Jangan sampai dia ke pick off. Dia tarik ulur, dapetin informasi, kasih ke pemain-pemain dari geng Kapax. Ya intinya gitu, dia survive di lane dia masing-masing gitu. Yap. Dan dia rotasi, bantu teman-temannya untuk kasih damage. Atau setidaknya jadi sandbag. Oke. Nih dari Geek lagi kan masih belum move on. Belum move on. Dari King. Dari Kings ya. Ini setnya nggak boleh salah kayak tadi lagi karena sekalinya salah fatal banget akibatnya. Tapi Newt udah punya 1 Windtalker. Tapi ini resiko juga gak sih buat Bubu kayak dia harus open map, dia makanin semua trapnya dan Bukan dia main. bisa kejar
diculik Pak Pulung. Iya, barusan juga udah ada lagi satu paling Starmon tuh bagus banget loh. Bubu satu lagi Bad Impact. Masih bisa dielak begitu ya, namun untuk kali ini Ray-nya mengejar ke bagian belakang. Double kill berhasil dia dapatkan. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang ini ya, berhasil kabur dari jangkauan Ray. Itu anggapannya udah siap di zoning sama Ray juga sih. Balik lagi tadi ya. Tadi sudah menyebutkan bahwa karakteristik dari Kings adalah expect dan expected. Tapi kalau geng kapak ciri khasnya adalah anti tadi early play. Dan bahkan Shogun yang baru aja lewat cari informasi ke arah objektif turtle ya malah keculik sama pemain-pemain yang udah bersiap di rebus. Wah, kenyang banget ini Fanny-nya ya. Makan terus. Gila, ini baru 5 menit pertama udah beda 4.000 loh. Oke. Nah loh, hampir aja connect dan bahkan satu sentral turret yang ada di area mid pun tumbang. Akan menjadi sebuah kesulitan yang baru lagi untuk Kings. Iya, dan bahkan dengan adanya mid lane turret yang sudah hilang, Selena dari teman-teman geng kapak juga bakal semena-mena ini. Bakal ngeinvasi terus. Dari segi jungle buff-nya, dari segi rotasinya, dan bahkan bisa aja dipojokin oleh seorang Selena dikombokan dengan adanya Sicilian, apalagi dengan Sanguine Claws-nya yang itu enak banget kalau kena Kedot, Melagris, dan juga Mas Benedict. Tapi lihat dari Purple Wolf-nya berhasil diamankan oleh seorang Ray. Dan bahkan itu cukup gitu loh untuk mengusir pergerakan dari King sendiri. Karena King sebenarnya mereka nggak punya damage, mereka nggak punya resource yang cukup. Karena mereka udah ketertinggalan dari network, dari level juga udah kejauhan. Lihat Ray berbanding sama Kedot satu level. Dan ini menurut aku dari Bubu juga yang jangan sampai keculik sendiri-sendiri sih. Tapi kalau ada fun fact dari Nimo TV di mana Shogun yang tampil gemilang, dia sempat dinobatkan jadi rookie monster waktu di minggu yang kedua kemarin. Keren, congratulations. Congrats, keren banget. Tapi pertanyaannya, ini udah memasuki minggu ketiga tentunya gak mudah perjalanan dari Kings juga. Karena semua tim pasti bakalan step up, semua tim pasti bakalan mau lebih baik lagi dari minggu ke minggu. Oke. Tuh, ada 1, 2, 3 Fanny-nya dijagain. Walaupun Fanny punya mobilitas yang sangat tinggi, tapi kayak masih diliatin dari jauh tuh sama abang-abangannya tuh. Ada Azer, ada Watt, dia melihat. Habis Arrow kali ini dilempar, tapi langsung dibalesin lagi oleh Ruby-nya. Rinasmi pun mulai naik ke bagian atas, mereka meninggalkan satu wave di bagian bawah. Tapi Ray-nya mulai maju ke depan, mulai mencicil juga darah yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Kings. Ada bisa Arrow dilempar, nggak kena ke arah siapapun. Orange buff-nya akan segera diinvasi dan mungkin akan menjadi milik dari Ray. Berhasilkah dia mengamankan dan berhasil. Pendel juga connect, langsung menghilang dengan begitu banyak resource skill langsung dikeluarkan juga karena satu player tersebut. Namun untuk kali ini dengan Bad Impact, Bad Fist semua dikeluarkan, daerahnya pun langsung menghilang. Cepat banget pertempurannya barusan terjadi, hilang sudah. Gila, itu sakit banget damage dari Finzi dan juga Azar. Sementara Rinasmi coba jadi sandbag aja nahan damage di area depan. Dan kasih space yang banyak banget ke pemain-pemain dari geng kapak memberikan damage cicilan ke arah Kings gitu. Ya, mereka kehilangan Ray sekali, oke nggak apa-apa. Tapi mereka untung banyak gitu loh. Mereka dapetin purple buff, mereka shutdown juga junglernya Pak Pulung. Yap, tapi ini Newt udah punya lagi loh. Scarlet Phantom, dia punya Windtalker, dia punya Scarlet Phantom. Speedy Like Willa diaktifin, dia Phantom Step, ya mohon maaf lahir dan batin nih. Itu damage-nya sih udah lumayan berasa juga ya, karena ada critical juga dari Scarlet sendiri. Tinggal positioning dia doang lagi nih. Benar, itu tinggal depannya anggapannya Rinasmi aja yang nahan badan sebenarnya sama Azar. Cuman lebih dari itu, Vinci sama Azar membuktikan bahwa walaupun tidak ada dari Ando dan juga Fredo Cutie, geng kapak tetap kuat sekali dengan mendominasi dari early game yang menurut snowball banget, membuat carry pun agak susah. Begitu pun juga Kedot yang dimana memang dari pergerakan Kedot oke lah, tanpa item masih bisa memberikan damage. Tapi problemnya di saat ia pengen maju melawan Esmeralda dengan posisi seperti ini, apalagi dengan net worth yang berbeda 5.000, kekuatannya pun masih belum cukup. Susah jadi untuk bisa menemukan front line-nya, apalagi dari backline-nya aja udah ada Finzi. Ini mana dengan 1 kill, 0 death dan juga 6 assist yang kalau misalkan ditebak di 9 menit pertama ini mungkin sudah menyentuh angka stack 200 sampai 220 sih. Untuk seorang Finzi. Karena memang dari tadi pergerakannya adalah yaudah kita invasi terus. Bahkan dengan adanya Bad Fist dan juga Bad Impact-nya ya, dengan invasi tersebut otomatis stack-nya pun akan gampang terisi untuk teman-teman dari Dan bentar, tadi dia punya purple buff tuh kan. Iya, makin manis lagi itu. Makin seadanya asal-asalan itu Bad Impact-nya. Pokoknya keluarin terus aja. Oke, ada lagi Steel Cable. Numpang lewat aja. Dan lagi-lagi ini purple buff-nya bakal harus dikasih sama Finzi gak sih? Dikasih Finzi apa tapi Ray? Finzi kayaknya bakal berfokus untuk objektif game terlebih dahulu. Dan Ray yang akan mengamankan untuk objektif purple-nya. Oke, untuk Ray dulu ternyata buset sekali gampar sama kelelawar. Coba tuh langsung dilompatin juga dengan satu lagi Valistar mau cuma Rinasmia sekali masuk. Hilang sudah 4 bar HP di dalam tubuhnya.
Iya, itu Kari. pasif dari Light Will-nya juga dari Newt. Dia juga perlu diwaspadai, tapi ternyata Melagris mendapatkan momentum meskipun dia harus membayar. Kan satu buah kematian juga tentunya, masih ada turn apart memory yang memang masih disimpan sama Watt. Gak perlu gitu loh, dia cuma perlu basic attack, dia cuma perlu ya udah. Kita tahu ini Melagris ngambil resiko ke depan, kena haras, kena poke, dia tinggal finisher aja dari Watt-nya. Itu tadi kalau ada follow up damage ya Cimomo. Hmm? Kelar tuh GPX. Masalahnya sakit banget Jin, yang overturn udah connect 3 orang tadi ya. Iya, tapi masalahnya dia sendiri. Maju ke depan kayak teman-temannya masih coba untuk clear minion. Biar nggak keculik lagi turretnya Pak Pulu. Coba tadi ada itu follow up damage-nya. Coba ya. Newt-nya maju ya tadi Ya. barengan. Wah, Wah. itu mungkin bisa beda cerita untuk Iya, King dia sendiri. udah kayak bersih-bersih aja tadi tuh. Waduh, Tapi blinding ya. Ini GPX jangan terlalu nyaman sih menurut aku karena geng King bisa datang kapan aja dari Kings meskipun geng kapak sekarang mereka ngedapetin momentum mereka pegang kendali. Yep. Hampir kayak mungkin 50% dari map, tapi menurut aku kayak Kings masih punya chance untuk comeback. Masih punya, King masih punya chance-nya. Karena Newt sendiri belum ke pick off. Oke. Dan dia juga sebenarnya kita tahu dari pasifnya kali ini sakit banget sebenarnya. Aduh Sebenarnya mak, itu dia item. iya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari combo dari Kings ya. Kalau untuk jahat membalikan keadaan, kita bisa melihat bahwa dari Melagris sudah mengamankan ke arah Clock of Destiny tambah lagi dengan Genius One. So, secara teori, kalau dari Melagris dan juga Shogun dari mata Ninja Choji berkumpul dengan sangat baik dengan combo sama Vendor dan juga Nyinding Overturn, ini bakal jadi malapetaka untuk teman-teman dari geng kapak. Apalagi diikuti dengan Kedot yang memang kalau misalkan kita tahu area effect dari ultimate itu bakal berasa sangat-sangat sakit untuk teman-teman dari geng kapak. Iya, aku setuju banget. Dan plus ini Newt-nya udah punya Berserker Fury, Wind Pauter, dia udah punya cukup attack speed dan bahkan critical hit juga dari Newt sendiri. Jadi sebenarnya chance-nya dari Kings ini masih cukup besar. Cuma ini aku bilang geng kapak jangan terlalu nyaman mungkin ya. Karena mereka harus peka juga sama keberadaan dari Kings sendiri, rotasi, info. Karena Ray-nya dari tadi juga sebenarnya sendirian kan. Dia coba split push, dia coba clear minion cepat. Dan ngebiarin kayak formasi 4-1 geng kapak tuh jalan gitu loh untuk ngedapetin objektifnya. Dan itu justru yang berbahaya sebenarnya dari Ray sendiri. Nah, Melagris dia tadi kalau kita hitung-hitung ya untuk yang overturn-nya berkali-kali kena loh. Dia emang nge-push, Iya. tapi kalinya itu kena aja Iya, burstnya sakit. kayak awareness yang dimiliki oleh GPX nih hampir kayak dilupakan gitu loh. Mereka kayak santai. Iya, terlalu nyaman kan Iya. Pak Wulung. Jadi emang sedikit Waduh. sulit kalau memang sudah terlalu nyaman. Tapi Rinasmi udah dapetin satu buah attack juga. Ini Finzi yang menakutkan juga sih menurut aku, Sanguin Claw Connect. Dan bahkan gak ada yang bisa lari dengan cukup mudah. Tapi Rinasmi sudah bertemu dengan Melagris kali ini. Dan bahkan coba dipaksa tim fight-nya. Keido berada di sisi paling depan, gak ada yang bisa nge-backup. Dan bahkan Shogun datang sedikit terlambat. Membuat Keido tidak bisa di-cover lagi Pak Bulung. Oke, bubunya masih berada di area bawah tapi rubinya berhasil langsung didapatkan. Azer hampir aja bisa menemukan kemana perginya arah Natalia, tapi sepertinya Natalia akan ditahan di bagian belakang karena di bagian depan untuk kali ini beberapa pemain dari GPX mereka udah langsung set up aja ke arah satu base yang dimiliki. Tapi Rinas dia coba lihat, sakit banget untungnya mereka udah bisa mendapatkan dan juga menghancurkan ke arah base-nya, tapi kalau tidak akan ada notif tadi dari Esmeralda itu. Tiga like wheel di belakang udah OTW tuh. Udah ini ya. Udah Pergi tinggal dulu bos. Udah tinggal on the way ya. Udah Udah tinggal on the way nancep ya. di punggungnya Cimo. Selamatkan Iya. karena base sudah hancur ya.